Setiap orang memiliki prioritas. Apa yang lebih utama yang ingin dia kerjakan, apa yang lebih utama yang dia ingin capai. Dan menurut saya setiap jenjang usia memiliki skala prioritas yang berbeda-beda. Ketika berada dalam masa pendidikan, Anda punya prioritas menyelesaikan pendidikan tepat waktunya, dan kemudian setelah itu Anda meraih gelar tertentu, dan kemudian juga yang tidak kalah penting adalah nanti bisa bekerja pada jenjang yang berikutnya. Anda bisa mencari nafkah, dan kemudian Anda berpikir bagaimana membangun keluarga, ini jenjang yang lain lagi. Dan Anda punya prioritas membangun keluarga yang bahagia, happy family. Dan kemudian pada jenjang berikutnya, ketika Anda sudah mencapai usia yang lebih tua, Anda mungkin tidak lagi berpikir mengenai hal-hal yang menyibukkan Anda dengan pekerjaan, dengan hobi, dengan apalah. Mungkin Anda berpikir sesuatu yang lain. Anda berpikir tentang kesehatan Anda berpikir tentang mempersiapkan diri untuk menerima kondisi di mana Anda sudah semakin tua, dan suatu saat mungkin juga Anda tidak lagi berada di tengah-tengah dunia ini. Apa yang menjadi skala prioritas dalam hidup kita? Saya pernah membaca sebuah kisah tentang seorang mahasiswa yang tidak bisa mengikuti ujian pada waktunya karena harus merawat ibunya yang lagi sakit, dan kemudian dia minta izin pada dosen untuk bisa mengikuti ujian susulan. Dan dosen ini karena berbelas kasih pada sang mahasiswa, dia mengabulkan permohonan si mahasiswa ini, dan dia boleh ikut ujian meskipun tidak semua dosen mau memberikan kepadanya juga izin untuk mengikuti ujian susulan. Dan ada artis, saya membaca kisah seorang artis yang juga harus mempertimbangkan mana yang lebih penting, karirnya atau keluarganya, sebab istrinya sudah mulai komplain karena dia selalu bepergian dan tidak punya waktu lagi untuk keluarga. Kita memiliki begitu banyak pilihan dalam hidup ini. Kita bekerja, kita mencari nafkah, mungkin juga kita suka sport, kita suka hobi tertentu. Tetapi kemudian apa sih yang paling penting yang dapat membuat kita sungguh-sungguh mengalami yang namanya sukacita? Dan seringkali itu membutuhkan pengorbanan. Seringkali itu membutuhkan juga penyangkalan diri. Dan Yesus mengajar murid-muridnya hari ini untuk memiliki prioritas ini. Dan prioritas yang utama dan terutama adalah Yesus yang mereka ikuti. Yesus tidak mengajar mereka untuk membenci secara harfiah, jangan diterjemahkan demikian. Sebab Yesus katakan barang siapa tidak membenci ayahnya, ibunya, dia tidak layak mengikuti aku. Bukan, Yesus tidak bermaksud sama sekali Anda membenci keluarga Anda. Melainkan Yesus mau mengatakan kepada para murid, milikilah prioritas yang utama, dan itu adalah mengikuti aku. Dan kita tahu Tuhan adalah kasih. Semakin orang dekat dengan Tuhan, semakin berlimpah dan mengalir pula lah kasih di dalam kehidupannya. Maka mari kita setiap hari mencoba untuk membangun prioritas yang utama kita adalah memang relasi kita dengan Tuhan. Dan kalau kita membangun relasi kita dengan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup ini, hal itu akan mempengaruhi cara kita hidup. Kita tahu bahwa kita akan memilih apa yang baik dan benar dalam hidup ini. Kita tahu bahwa kita akan bekerja mencari nafkah, tapi kita tidak boleh lupa untuk memperhatikan keluarga kita, memperhatikan orang-orang yang kita cintai. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki kita memelihara keluarga kita. Dan kalaupun Anda sibuk rapat ini, sibuk rapat itu, Tuhan juga ingin Anda punya prioritas menjaga kesehatan Anda. Sebab apa? Tuhan mengasihi Anda dan memberikan kepada Anda kesehatan. Maka mari kita berdoa, Tuhan, ajari kami untuk semakin bijaksana dalam hidup ini, semakin tahu menempatkan prioritas dalam hidup ini, dan kadang-kadang itu membutuhkan pengorbanan. Berikan kepada kami Tuhan kebijaksanaan untuk membedakan apa yang lebih utama yang harus kami lakukan dalam hidup ini, dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.